penjelasan tentang kontrol panel pada Windows. Seperti kita ketahui bahwa hampir di setiap Windows atau mungkin di setiap Windows, baik berbeda versi itu pasti ada yang namanya kontrol panel. Terus untuk apa sih kontrol panel tersebut? Nah, di sini kita akan coba jelaskan sedikit tentang apa itu kontrol panel dan isinya apa sih tentang kontrol panel itu. Oke, untuk membuka tampilan kontrol panel pada Windows, baik Windows 7, 8 maupun 10 atau 16, silakan bisa kalian klik melalui menu Start, kemudian disitu akan tampil menu kontrol panel. Tetapi apabila misalkan di Windows kalian tidak ditemukan menu seperti ini, kalian juga bisa mengetikkan melalui kolom pencarian. Ya, kolom pencarian di sini silakan kalian ketikkan kontrol panel. Ya, setelah diketikkan kontrol panel, di sini nanti akan muncul tampilan menu kontrol panel, atau mungkin bisa langsung kalian enter saja sehingga nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan nanti tampilannya berbeda-beda antara Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau Windows 16. Yang penting intinya sama, bahwa kontrol panel merupakan komponen Windows yang berfungsi untuk melakukan pengaturan berbagai fitur, baik itu software, hardware, atau yang lain. Termasuk di sini ada pengaturan dari internet dan jaringan. Ya, kita coba melihat satu persatu isi dari kontrol panel ya. Jendela kontrol panel sini tampilan pada Windows 7 seperti ini. Mungkin nanti tampilan di Windows kalian berbeda, tapi intinya sama. Di situ ada menu System and Security. Ya, ini menu System and Security di sini digunakan untuk melakukan pengaturan yang berkaitan dengan sistem, termasuk di situ adalah Windows Firewall, kemudian Windows Update, kemudian Power Option, Backup and Restore, Administrative Tool, ya, dan masih banyak yang lain. Silakan bisa kalian coba-coba untuk melakukan pengujian terhadap menu-menu atau sub-sub menu yang ada pada menu System and Security. Misalkan saya klik pada bagian cek firewall status. Misalkan kalian bingung, tinggal kembali lagi back ke halaman sebelumnya. Ya, tanda panah ya, ini bisa back ke halaman sebelumnya. Misalkan lagi saya cek pada Windows Update. Nah, di sini bisa mengaktifkan atau menonaktifkan Windows Update. Silakan bisa diatur. Ya, kalau misalkan sudah, kembali lagi ke halaman sebelumnya. Kemudian di sini juga ada pengecekan terhadap masalah yang ada pada komputer. Di sini troubleshooting common computer problem. Nah, di sini berkaitan dengan penyelesaian masalah, nanti biasanya akan muncul jendela help untuk memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian masalah yang ada pada Windows di sini. Ya, misalkan di sini ada troubleshooting, silakan kalian bisa klik pada yes, misalkan sini, kemudian nanti akan dimunculkan seperti ini troubleshootingnya di bagian apa. Ya, misalkan apakah ketika kalian melakukan run programs, konfigurasi device ya, konfigurasi device, kemudian pengaturan network, misalkan sini connected internet. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini, misalkan troubleshoot and help prevent computer problem. Tinggal nanti next ketemuan solusinya bagaimana. Ya, kalau misalkan tidak diketemukan solusinya, nanti akan disambungkan ke internet untuk dicarikan solusi melalui situs dari Microsoftnya sendiri atau situs resmi dari Microsoftnya sendiri. Kemudian saya kembali lagi di sini untuk kontrol panel. Jadi ketika kita klik ini, tampilan kontrol panel ini kan tampilan awal pada Windows 7 ya. Ketika saya klik salah satu di sini, nanti menu-menu yang di awal tadi munculnya di sini. Ini sama saja. Ya, ini ada network, hardware, software, hardware and sound, program, user account and family, dan seterusnya. Jadi untuk System and Security sudah bisa dilihat, ini tampilan submenu dari System and Security. Bisa kalian coba-coba, kalau misalnya bingung bisa back ke sini. Ya, intinya di sini untuk melakukan pengaturan mengenai sistem dan keamanan sistem.
Kemudian network and internet. Nah, di sini untuk network and internet sendiri di sini ada beberapa submenu, yaitu network and sharing center, home group, dan internet option. Pada network and sharing center di sini yang biasa digunakan untuk konfigurasi jaringan, ya biasanya di sini akan ditentukan interface-nya atau adapter yang digunakan dalam jaringan komputer. Misalnya kita view network status and task, di sini akan muncul beberapa menu seperti ini. Ada manage wireless network, ada change adapter setting, kemudian ada change advanced sharing setting. Ya, tinggal kalian sesuaikan mau pengaturan yang mana. Kemudian ada home group di sini untuk melakukan pemilihan home group, ya, atau pembuatan home group baru, ya. Kemudian ada internet option di sini untuk melakukan pengkoneksian ke internet, ya, bisa kalian setting connect to the internet, bisa menggunakan yang tampil sini, ya. Intinya untuk melakukan pengkoneksian ke internet. Jadi intinya pada menu network and internet di sini digunakan untuk melakukan konfigurasi atau pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan jaringan komputer, termasuk di dalamnya adalah internet dan home group, ya. Kemudian selanjutnya kita ke halaman utama aja. Di sini ada hardware and sound, ya. Hardware and sound di sini ketika kita klik di situ akan muncul beberapa submenu, ada device and printer, autoplay, sound, power option, display, Windows Mobility Center. Di sini ada fasilitas yang digunakan untuk melakukan penambahan hardware, penambahan printer, mouse, dan penampilan device manager. Ya, untuk melakukan device manager atau mengecek device manager di sini juga muncul di situ. Kemudian ada autoplay untuk melakukan pemutaran file atau pembacaan file secara otomatis ketika kita melakukan penginputan perangkat. Kemudian pemfungsian otomatis terhadap perangkat keras yang terpasang, ya, dan sebagainya. Kemudian ada sound di sini untuk melakukan pengaturan terhadap media output, yaitu sound atau speakernya. Kemudian ada power option, ini berkaitan dengan pengaturan baterai, ya, baterai dari laptop. Kemudian ada display untuk pengaturan tentang display, baik resolusinya, pengkoneksian ke proyektor, atau pengkoneksian ke external display. Kemudian ada mobility center, ini untuk aktivitas mobile, untuk penggunaan secara mobile, ya, terhadap Windows, baik pengaturan display connect, wireless, baterai, dan sebagainya.